Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kimia 3 ganjil yang akan membahas materi tentang ikatan kimia gaya van der Waals. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Fazril Ilham dan teman saya William Doni Demas Torus. Dan saya Muhammad Abdul Rauf. Saya Siti Fatimah. Saya Khairat Nisa. Saya Lolita. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelompok ganjil 3 akan menjelaskan tentang gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol atau dipol permanen terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen polar. Contohnya adalah gaya antar molekul HCl dengan molekul HCl. Karena perbedaan elektron negatifan yang besar, maka molekul HCl termasuk molekul polar. Cl akan membentuk kutub negatif karena dia lebih mudah menarik elektron. Sedangkan H akan menjadi kutub positif. Jika kita tulis seperti ikatan yang terjadi di antara dua ini, itulah yang dinamakan dengan gaya dipol-dipol. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairat Nisa. Saya dari kelompok 3 ganjil kimia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang gaya dipol terimbas atau terinduksi. Jadi yang dimaksud dengan gaya dipol terimbas atau terinduksi adalah terjadinya antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen non polar. Contohnya dibagi menjadi dua, yaitu HCl dan H2. Dan di sini HCl adalah polar, sedangkan H2 non polar. Jadi karena HCl polar, maka dibagi menjadi dua kutub, yaitu positif dan negatif. Karena HCl polar, dia menjadi dua kutub ya. Kutub negatif, positif dan negatif. Karena dia polar, dia menjadi dipol. Sedangkan H2 dikarenakan dia non polar, maka tidak menjadi kutub atau tidak menjadi dipol. Ini sebagai contoh saja. Ketika H2 ini mendekati
dipol star atau gaya London terjadi antara molekul kovalen non polar dengan molekul kovalen non polar. Kemudian untuk contoh gaya dipol star atau gaya London. Karena keduanya non polar, maka kedua molekul ini tidak membentuk kutub atau dipol. Jadi kalau kita jabarkan misalnya seperti ini. Lalu bagaimana caranya molekul ini memiliki gaya tarik sedangkan mereka tidak membentuk dipol? Nah, karena elektron itu senantiasa bergerak atau penyebabnya tidak nyata, jadi nanti ada kalanya elektron-elektron akan berkumpul atau memadat di salah satu sisi, misalnya di sisi kanan Cl. Jika elektron berkumpul atau memadat di sisi kanan Cl, akan membentuk dipol negatif. Sedangkan bagian Cl lainnya yang elektronnya sedikit akan membentuk positif. Begitu juga dengan molekul yang lainnya. Jadi jika kita gambarkan, mereka juga akan membentuk dipol, tetapi dipol yang terbentuk hanya dipol sisaan. Inilah yang disebut dengan dipol. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya di sini akan memberikan contoh soal tentang dipol-dipol atau dipol permanen. Nah, jadi soalnya adalah manakah dari senyawa-senyawa tersebut yang memiliki gaya dipol-dipol atau gaya dipol permanen. Jadi yang kita cari duluan adalah rumus dari dipol permanen itu adalah kovalen polar bertemu dengan kovalen polar. Jadi kita tentukan dari senyawa-senyawa di sini manakah yang termasuk kovalen polar. Yang pertama NH3 kita bikin Lewisnya. Karena N itu adalah golongan 5, maka di sini dia memiliki elektronnya 5. Dan elektron H itu ada 1.
Nah, karena di sini ada elektron bebas, maka NH3 itu adalah termasuk ke dalam di kovalen polar. Selanjutnya CCl4. Kita bikin Lewisnya. Karena C itu termasuk golongan 4, maka di sini dia memiliki elektronnya 4. Elektron dari Cl adalah 7. Nah, karena di sini tidak ada elektron bebas, maka ini tidak termasuk ke dalam kovalen polar. Selanjutnya PCl3. Kita bikin Lewisnya. P itu termasuk ke dalam golongan 5. Jadi dia memiliki 5 elektron. Nah, karena ini ada elektron bebasnya, maka yang disebut dengan dipol permanen adalah kovalen polar dengan bertemu dengan kovalen polar. Jadi yang termasuk kovalen polar adalah NH3 dan PCl3. Jadi yang menggunakan gaya dipol-dipol adalah senyawa NH3 bertemu dengan PCl3. Sekian penjelasan tentang contoh soal dipol-dipol atau dipol permanen dari saya. Sekian, terima kasih. Dan saya akan menjelaskan contoh soal tentang gaya dipol berimbas. Oke, manakah senyawa yang mengalami gaya dipol berimbas? Pertama, kita masuk ke konsep gaya dipol berimbas. Konsepnya itu dia polar plus polar. Baru kita buat struktur Lewisnya dari senyawa H2O. Dia mempunyai 2 PTB. Terus kita masuk ke struktur yang L2. Mempunyai 3 PTB. Yang ketiga NH3.
Jadi pasangan yang mengalami gaya dipolterimbas itu H2O dan NH3. Kenapa? Karena H2O itu polar dan NH3 itu polar. Kalau L2 itu dia non polar, dapat terinduksi elektronnya. Sekian, terima kasih. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya William Doni Demas Torus. Saya dari kelompok 3 ganjil kimia. Saya di sini berdiri menjelaskan contoh soal gaya London atau gaya sesaat. Baik, saya akan menjelaskan yang dimana yang pertama, apa itu gaya London? Gaya London adalah bagian dari gaya antar molekul yang terjadi antara molekul non polar dengan molekul non polar. Baik, pertama kita akan mengetahui bahwasanya di nomor 3 dan 4 itu adalah ikatan hidrogen. Di mana ikatan hidrogen itu terjadi pada atom H pada suatu molekul dengan atom F, O, dan N. Baik, selanjutnya kita akan membuat struktur Lewisnya. Yang pertama, atom H elektron valensinya sama dengan 1. Dia menerima satu elektron dengan tanda minus. Yang kedua, atom S, di mana elektron valensinya sama dengan 6. Dia menerima 2 elektron. Sama juga minus 2. Atom Be, elektron valensinya sama dengan 2. Dia tidak menerima atau menangkap apapun. Yang keempat, atom C, elektron valensinya sama dengan 4, di mana dia menerima sebanyak 4 elektron. Baik, selanjutnya kita akan menggambarkan struktur Lewisnya. Baik, selanjutnya kita akan mencari DeH2, di mana struktur Lewis DeH2 itu dia tidak ada pasangan elektronnya. Dan hasil akhirnya dia memiliki dua PeB.
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, Bu. Mungkin cukup sekian video pemaparan materi tentang ikatan kimia gaya van der Waals dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 ganjil. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.